Halo, senang sekali saya Hersmino Arif di tahun baru ini, tahun 2021 masih tetap bisa menjumpai Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung. Dan seperti biasa, tahun 2021 ini formatnya tidak berubah. Kita akan tetap ngobrol, gitu. Ada yang kita parodikan, ada yang info, ada yang politainment, tapi juga kadang-kadang serius. Tapi kelihatannya lebih banyak yang politainment-nya ya, biar masyarakat di tengah situasi yang susah ini lebih terhibur gitu ya, Bung Rocky ya. Yes. Memang politik kita isinya politainment dalam arti yang dibuat istana itu justru menghibur rakyat. Jadi banyak betul produk istana yang ngaco. Rakyat anggap ya oke, terusin aja kengacoan itu karena kita butuh hiburan. Jadi ada panggung Sri Mulat di depan Monas tuh. Ya, dan saya kira tetap dengan gembira bisa menertawakan situasi yang sebenarnya buruk itu kan sebenarnya menunjukkan secara kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita itu bagus gitu ya. Jadi imunitasnya juga meningkat. Terima kasih Istana telah membuat kami netizen bergembira dengan proposal-proposal ajaib kalian. Gitu kira-kira sambutan netizen di tahun baru. Ya. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini ya, menjelang sore, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan terbitnya maklumat Bapak Kapolri. Tapi sebelumnya saya dan jajaran di Humas Mabes Polri menyampaikan selamat tahun baru. Kebetulan hari ini tanggal 1 Januari 2020. Semoga doa-doa kita, harapan dan motivasi yang kita naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dapat terkabulkan. Amin. Ya, baik teman-teman, berawal dari kegiatan konferensi bersama Menko Polhukam dengan beberapa kementerian terkait, yaitu akhirnya ada SKB bersama SKB bersama, yaitu antara Mendagri, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga ada Menko Info dan Jaksa Agung, Kapolri, dan dari Kepala BNPT yang tertanggal 30 Desember tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan dari Front Pembela Islam. Jadi dengan adanya SKB tersebut, kemudian Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat dengan nomor MAK /1/1 Romawi tahun 2021 tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Ini gunanya untuk memberikan perlindungan dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan masyarakat. Maka mengeluarkan maklumat tersebut ada 4 poin yang tertulis atau tertuang di dalam maklumat tersebut. Yaitu yang pertama, yang A yaitu masyarakat tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung itu mendukung memfasilitasi kegiatan ataupun penggunaan atribut dari Front Pembela Islam. Dan yang B, itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat bila menemukan ada suatu kegiatan simbol Front Pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. Dan yang C, yaitu mengedepankan Satuan Polisi Pamung Praja yang didukung oleh TNI Polri dalam memberikan penertiban di lokasi yang terpasang dengan adanya spanduk atau banner atau atribut atau pamflet dan hal lain yang terkait dengan Front
pembela Islam. Dan yang ke D, itu masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam, baik melalui website maupun medsos. Artinya bahwa yang poin 2D tersebut, selama tidak mengandung berita bohong ya, potensi gangguan Kamtibmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan itu ya, dan sara itu tidak masalah. Tapi kalau mengandung itu tidak diperbolehkan ya, apalagi nanti mengakses atau mengupload ataupun maupun menyebarkan kembali yang dilarang maupun yang ada tindak pidananya, Undang-Undang ITE misalnya, itu tidak diperbolehkan itu ya, itu di sana. Jadi itu yang dari kemarin mungkin banyak pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers ya, maupun berekspresi ya. Yang terpenting bahwa kita dengan dikeluarkan maklumat ini, kita tidak artinya itu memberi adil berkaitan dengan kebebasan pers, tidak, tetapi berkaitan dengan yang dilarang itu tidak diperbolehkan ya, untuk disebarkan kembali ataupun yang kemudian diberitakan kembali, yang itu melanggar hukum tidak diperbolehkan. Itu intinya berkaitan dengan kegiatan maklumat yang telah dikeluarkan Bapak Kapolri. Ini maklumatnya ditandatangani pada tanggal 1 Januari hari ini tahun 2020. Ini maklumatnya. Di kanan aja. Ya. Oke, sebelah kiri. Oke. Ini. Ada. Oke, ya. Oke ya. Ya. Bahwa dengan adanya maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian. Saya kira ini teman-teman yang bisa kami sampaikan. Untuk update yang lain nanti jam 2 akan kami sampaikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Nah, ini tahun baru dimulai dengan protes baru. Ini terutama dari kalangan media karena ada surat, ya, ada maklumat dari Kapolri yang bahwa media, termasuk juga media sosial, dilarang untuk menyiarkan hal-hal yang berbau konten FPI gitu. Nah, sementara protes duluan ini teman-teman media ini, termasuk Ketua Dewan Pers, jadi Pak Nuh, yang menyatakan bahwa media itu berhak untuk menyiarkan berita-berita untuk tentu saja memberikan informasi pada publik itu, termasuk soal FPI. Oh, seingat saya kata maklumat itu, atau setahu saya kata maklumat itu artinya deklarasi, pernyataan, bukan ancaman. Mana ada orang kasih maklumat dalam bentuk ancaman. Jadi isi maklumat itu dari segi peradaban itu udah keliru. Maklumat artinya pernyataan. Kalau di dalam pernyataan itu ada ancaman, bahkan ada suruhan, bahkan ada paksaan, itu artinya si pembuat itu salah memakai format maklumat. Boleh dibikin perintah harian atau segala macam. Tapi kita terbiasa dengan kata maklumat di dalam upaya untuk mendengarkan berita. Ini maklumat politik, ini maklumat kebudayaan, segala macam. Nah, di dalam kata maklumat itu terbaca semacam pengetahuan baru. Jadi kalau Kapolri mengeluarkan maklumat, itu juga harus dipikirkan. Nanti masyarakat takut terhadap maklumat. Padahal maklumat sebetulnya adalah berita supaya kita paham, bukan kita takut. Jadi maklumat yang menakut-nakuti itu bukan maklumat namanya. Itu artinya posisi tinggi dari seorang pejabat dipamerkan untuk menekan yang di bawah. Itu jadinya tuh, itu bahayanya tuh. Apalagi kalau dia mengatur pers. Watak pers nggak bisa diatur oleh maklumat. Itu dari segi itu kelihatan ada arogansi di dalam maklumat itu tuh. Saya membacanya begitu tuh. Ya.
maklumat itu apa sih? Dari permakluman begitu ya? Atau apa itu maksudnya? Sesuatu yang diucapkan, this is my ini perkataan saya, ini kalimat saya, ini yang telah saya ucapkan, karena itu dimaklumatkan itu. Maklumat dengan kata lain diberitahu pada umum, itu maksudnya maklumat, supaya orang maklum tentunya. Nah ini memang teman-teman media kemudian menyampaikan protes, tapi tentu saja nanti implikasinya terutama media sosial gitu ya, yang di luar itu juga atribut, karena yang disebutkan bahwa yang dilarang itu adalah menggunakan simbol dan atribut berkaitan dengan FPI, termasuk menyiarkan juga. Jadi bagaimana mungkin FPI itu belum diadili, udah dilarang, itu udah salah. Belum diadili, atributnya udah nggak boleh dipakai itu. Itu berarti nanti sepanjang peradaban itu tercelah menggunakan istilah FPI. Kalau saya mau pakai kata front, nanti saya ragu-ragu tuh. Jangan-jangan nanti dianggap ini bagian dari menghidupkan kembali FPI. Kalau saya pakai kata pembela, jangan-jangan ini dimaksudkan secara insinuatif untuk mengingatkan lagi ada sebuah front yang merupakan pembela dari Islam itu. Apalagi kalau saya pakai Islam itu kan. Jadi kelihatannya ini lucunya rejim ini berupaya untuk memberi perintah agar supaya semua kalimat dalam bahasa Indonesia tidak boleh ada huruf F, P, dan I. Kira-kira begitu kan. Jadi larangan memakai huruf F, P, dan I. Karena orang nanti mengalami kegalauan begitu dia mau bikin kelompok studi yang di depannya ada front, dia ragu-ragu. Begitu dia mau bikin pagelaran musik yang di dalamnya ada kata P, pembela, ragu-ragu lagi tuh. Kata I yang dimaksudkan dengan Indonesia sebetulnya nanti dianggap itu I artinya Islam. Jadi bahayanya adalah dari awal kita tahu psikologi yang terganggu di istana itu menyebabkan kekacauan orientasi tuh di dalam dirinya tuh. Sehingga bikin macam-macam larangan ini, larangan itu tuh. Jadi apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga gagal mencerna akal sehat? Kan cuma itu pertanyaan akademisnya begitu. Ya. Nah, sementara ini sebaliknya Pak Mahfud MD ini kan sudah jelas ya, pokoknya bikin apa aja front pembela, front perempuan Islam, front apapun boleh ini kata Pak Mahfud ini. Jadi ini menarik seperti kita singgung kemarin kan, itu boleh apa saja ini kan menggunakan pokoknya akronimnya FPI, tapi selama itu bukan Front Pembela Islam dan logonya sama dengan Front Pembela Islam harusnya boleh kan begitu. Ya artinya Mahfud MD itu harus tegur Kapolri. Kan dia Menko Polhukam yang membawahi soal-soal keamanan. Jadi dia mesti katakan kepada Pak Kapolri bahwa itu keliru mengeluarkan maklumat yang melampaui kewenangannya itu. Kan Kapolri tidak boleh mengeluarkan maklumat untuk mendasari sebuah keputusan yang belum diuji di pengadilan, kan itu kan. Lain kalau dikasih maklumat internal Polri, maklumat untuk internal Polri, itu wewenang dia tuh.